Warga Bekasi tewas setelah disiksa di Kamboja sempat dibuang tanpa busana ke jalan. Ini warga Bekasi, warga negara Indonesia yang mencari nafkah, pengen mengubah hidup ke negara lain, namun mendapatkan siksaan sampai kehilangan nyawa di negara lain. Ini satu dari belasan kasus warga negara Indonesia yang mengalami penderitaan di negara lain. Tapi mari kita lihat komentar netizen. Induk ayam saja kalau anaknya diganggu akan nyambar. Ini pemerintah Indonesia, rakyatnya dibunuh, belum terdengar tanggapan apalagi tindakan. Kemana saja mereka? Saya sebagai rakyat sangat kecewa. Jadi semogalah ini didengar Bapak Prabowo Subianto beserta menteri-menterinya, Kemenlu, ya. Kenapa kalian diam ketika warga negara Indonesia mengalami penyiksaan bahkan kehilangan nyawa di negara lain? Kalian diam. Kalian tidak sadar warga negara Indonesia lari ke luar negeri karena ingin mengubah hidup, mengubah nasib. Karena di Indonesia yang kaya ini mereka tidak bisa bernasib baik. Mereka harus pergi ke luar negeri dengan cara ilegal ataupun legal. Coba kita lihat banyak warga negara Indonesia pergi ke Malaysia. Malaysia yang luas negaranya tak sebesar ini. Tapi kenapa warga negara Indonesia bisa sejahtera di sana? Karena pemerintah di sana tidak munafik. Jujur-jujur. Ke Kamboja. Kamboja hanya seukuran ini dibandingkan dengan Indonesia. Tapi bisa menjadi tempat untuk mengubah standar hidup warga negara Indonesia. Taiwan yang ukurannya hanya segini jika dibandingkan dengan Indonesia, tapi bisa warga negara Indonesia yang bekerja di sana dalam 5 tahun, 10 tahun bisa membawa uang ratusan juta bahkan miliar ke Indonesia. Ya guys, balik lagi seperti biasa. Oke Kevin, kita masuk ke segmen Kamboja lagi nih guys ya. Anaknya beserta teman-temannya mau ke Australia kerja di pabrik jam tangan dan ibunya takut kalau dibawa ke Kamboja. Iya ya, kebanyakan itu kasusnya seperti itu guys. Jadi awalnya mungkin dibawa ke Filipina ataupun ke Taiwan, Hong Kong, Korea, Jepang. Ternyata guys, korban kebanyakan ya itu ditipu dan berakhir di Kamboja ya. Kebanyakan sih ke Thailand ya. Ke Thailand dulu katanya ada kerjaan di Thailand, ternyata dibawanya ke Kamboja. Kebanyakan gitu ya orang-orang yang tertipu ya. Nah, ini ada curhatan dari ibunya ya. Ya kita lihat bersama tentunya sama Miss Yuni di sini ya guys ya. Kita lihat beritanya seperti apa guys. Ini kan anak saya sama teman-temannya, halo. Kan mau ke Australia. Terus? Itu yang namanya visa WHV itu gimana ya, Miss? Oh, aduh, tentang Australia ini saya berat sekali. Oh, bukan bidangnya ini, ada bidangnya sendiri yang tahu tentang Australia. Nanti saya akan umumkan di media sosial saya yang tahu tentang visa Australia. Saya nggak berani, Mbak, soalnya bukan ranah saya. Tuh, ya. Miss Yuni itu tahu misalnya kalau misalnya dia nggak tahu ya dia nggak berani gitu ya speak up. Beda kalau ketika ada orang yang membahas Kamboja gitu ya, karena beliau sudah memahami seluk-beluknya, sudah mengenal lebih jauh ya daripada Australia ini ya guys ya, makanya beliau nggak berani speak up gitu ya. Nah kita lihat lagi guys selanjutnya. Nanti saya akan update-kan pada teman-teman yang berasal dari Australia ya. Karena setahu saya untuk bekerja di Australia kalau nggak punya skill nggak bisa. Waduh. Oke, harus punya skill. Nggak bisa ya? Hah? Di perkebunan katanya nggak bisa juga. Atau di pabrik jam tangan gitu atau di mana gitu. Kita tangani sopo sing nanti dikei jam, kayak buai sopo. Ya ini kemarin promosi. Saya kan bilang, masa iya sih kerja di Australia tidak perlu bahasa? Ya iya, nggak usah bahasa. Emangnya metik strawberry itu harus pakai bahasa Inggris? Itulah mindset yang dirusak oleh orang-orang Indonesia sendiri. Lah, iya betul itu betul sekali Mas Yuni. Iya nggak mungkin dong, kamu kan semuanya proses, yang nyuruh kamu kan orang, emang mesin yang nyuruh kamu. Emangnya kepalamu ditonjokin ke strawberry? Kan juga enggak, harus ada komunikasi juga. Pakai dong logikanya. Ya iya saya tahu metik strawberry, sebentar.
Ya saya tahu metik stroberi itu nggak perlu ngobrol sama stroberi, nggak perlu ngobrol sama kacang. Tapi sebelum nyampe di perkebunan kan kamu ngomong sama orang. Benar. Kan nggak masuk di logika. Promosi umur 18 tahun sampai 60 tahun. Umur 50 tahun, 55 tahun aja kayak orang-orang lain tuh sudah bawa balsem, bawa itu, apalagi di sana musim dingin. Nggak kelenger sama ya? Iya betul. Nggak keluar. Kalau saya katakan tidak, karena itu awal dari penipuan, titik. Benar. Tapi kalau sampean ingin memberangkatkan silahkan. Saya pertanyakan itu yang pikir yang bisa katanya bisa WA kayak gitu katanya kok bisa kayak gitu gitu loh. Bisa, Ya, saya tapi juga nanti tidak ujung-ujungnya tahu. dibawa ke Kamboja. Waduh. Allah Akbar. Saya sudah ingatkan loh Bu, saya sudah ingatkan sampean ada di Hongkong loh ya. Ibunya Imran itu ada di Taiwan loh ya. Tiba-tiba anaknya Ucul, tiba-tiba nyampe di Kamboja, ginjalnya J1, terserah tapi. Astagfirullahaladzim. Iya, Miss, makanya itu dari kemarin aku hubungi Miss Yuni sampai aku denger itu sampai nangis, ikut Makanya saya bilang. masa segitu kita sebagai orang tua kan ya Miss, anak mau pergi ya usaha gitu. Maksudnya tapi ya jangan yang begini-begini amat gitu. Makanya saya malah lihat yang seperti ini loh Miss, kok sampai ke Kamboja terkadangnya ini nanti terbangnya kesini dulu itu yang saya. Iya. Karena nggak langsung ke Kamboja, nanti dibawa ke Hongkong, di Macau, nanti di Waduh. Macau udah nyampe OTW Kamboja. Ya itu Oh, yang, Dewi itu yang Kamboja. kami sedang risaukan bener-bener Miss. Makanya aku beberapa hari ini kayak tidur nggak nyenyak, makan nggak enak karena mikir anak gitu Miss. Semuanya kuat banget, makanya aku takut sebelum ini aku kejar Miss Yuni, ingin tahu informasi yang ini. Kalau mau itu datang sendiri ke Australia. Untuk apply visanya Australia itu sangat sulit Mbak. Nggak ada tiba-tiba ujuk-ujuk dapat visa dengan bayar 60 juta, 80 juta. Ini saya sedang berkolaborasi dengan orang yang ada di Kamboja. Sorry, bukan di Kamboja, di Australia itu nanti saya akan memberikan edukasi tentang Australia, orang-orang Iya, keren Miss, itu. saya minta tolong lah Miss edukasi yang dari Malaysia supaya ya yang belum berangkat itu maksudnya ada bisa kita ngasih tahu ini bahwa ini kok ini gitu loh Miss. Oke, siap Bu. Terus terang saya takut banget. Siap Ibu. Ngapa nangis Bu sama Bu? Ngapa nangis? Sedih banget melihat anak-anak yang di Kamboja itu Miss. Ikut merasakan orang tua. Kayak saya juga nggak bisa bertemu anak kan punya keluarga, jadi kan kita sedih Miss. Kayak ibu sebagai ibu kan nggak bisa memenuhi apa keinginan Miss. Terasa sakit banget Miss. Iya Ibu. Jadi Ibu saat melihat anak-anak disiksa teriak-teriak itu Ibu sedih banget. Iya Miss, saya ikut teriak, saya ikut nangis Miss, sakit banget badan semua Miss. Karena mereka memberitahu bahwa scammer yang ada di Kamboja, yang ada di Australia itu orangnya sama Bu. Jadi kalau nggak bisa ke Australia nanti dibawanya ke Kamboja Bu. Waduh, Iya bahaya. Miss, boleh nggak kalau kita itu maksudnya ngasih tahu bahwa nomor ini nanti secara itu nanti saya kasih tahu Miss Yuni bahwa ini orang-orang ini benar apa enggak Miss? Bisa nggak Miss? Hanya malaikat saja yang tahu dia benar atau enggak Bu. Ini bukan bagian pencatatan dosa. Oh saya jadi Ini loh Mas, ini loh Mas, Miss, nomor ini kan pasti kan Miss Yuni kan Catatan orang kaya, dosa. order lah ibarat. Loh. Orang dalam dia iki. Ya dalam yang baik-baik Lihat Miss. Miss Yuni ini bukan. Banget Miss dengan anak-anak. Maaf guys, aku ketawa karena ada ekspresi Miss Yuni guys. Pusing deh lihat Miss Yuni. Aduh, jangan katanya. Parah kan. Malah saya sedih. Malah saya Aku sedih. tuh guyu, Miss Yuni kok dadi ordal gitu kondi. Ya, maksudnya kan Maaf. kalau dilihat oh ini nomor ini berarti ini kan tahu Miss nanti kalau saya kasih tahu nomor ini bahwa ini kan nanti Miss tahu Miss jalur-jalurnya, jadi saya nggak akan menyesal kalau anak dan teman-temannya itu di sana akhirnya. Ya saya takutnya kayak gitu Miss, takutnya kalau anak aku udah berangkat tahu-tahu di tempat yang tidak saya tahu gitu Miss, tahu-tahu hilang kabar kan kita orang tua gimana Miss, ada anak, ada istri, kami orang tua di sini sedang berjuang buat anak-anak Miss. Oke. Dan mereka semua usahanya juga semua itu utang Miss, kasihan sudah 1 tahun ini Miss. Oke. Ya udah, kirimkan ke saya nanti saya tanyakan sama ordal. Yuk kayak sing Miss Yuni di ordal ya. Di sini ordal. Sebelumnya ya Miss. Oke. Waduh, itu dia guys. Menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa infonya ya tentang Kamboja ya. Tapi dari sini sudah jelas ya, Miss Yuni kayak lebih baik jangan gitu ya ketika ibu ini memberitahukan anaknya beserta temannya ini mau ke Australia ya, kerja di pabrik jam tangan. Tapi kan katanya tadi sepertinya belum ada
skill ya, apalagi bahasa. Nah, itu kata Miss Yuni kan tadi bilang ya lebih baik jangan gitu ya, takutnya balik lagi ke Kamboja gitu ya guys. Ya, buat kalian yang sedang mencari kerjaan dan susah ya, berhati-hati ya dengan seperti ini, takutnya ya jangan sampai amit-amit gitu ya. Syukur-syukur kalau emang ke Australia, tapi kalau misalnya ke Kamboja kan waduh, takutnya pulang tinggal nama ya. Nah, ini sekian dulu guys, sekian dulu ya maksudnya info dari Kamboja, dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Buat kalian yang mau request nih, mau bahas apa, mungkin bisa tulis di kolom komentar seperti biasa ya. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.